Halo dan selamat datang kembali di saluran kami. Hari ini, kita akan membahas salah satu bab paling heroik, paling memalukan bagi Eropa. Dan yang paling unik dalam sejarah modern, pertempuran Adwa tahun 1896, di mana Ethiopia menghancurkan ambisi kolonial Italia. Namun, pemicu perang ini bukanlah perebutan wilayah klasik, bukan pula sengketa perbatasan yang berdarah. Perang ini dipicu oleh sesuatu yang jauh lebih halus dan berbahaya, sebuah kata tunggal dalam sebuah dokumen resmi. Kisah ini berawal pada tahun 1889 ketika Kaisar Ethiopia yang baru dinobatkan, Menelik II, menandatangani perjanjian Bucel dengan kerajaan Italia. Italia pada saat itu sedang mencari pijakan di Afrika Timur. Dan Menelik II membutuhkan dukungan diplomatik serta akses ke persenjataan modern untuk menyatukan kerajaannya. Perjanjian ini ditulis dan disahkan dalam dua bahasa, Amharic, bahasa lokal Ethiopia, dan Italia. Selama beberapa tahun, perjanjian ini tampak berjalan lancar, menjadi fondasi persahabatan antara dua negara. Namun, lubang jarum mematikan tersembunyi dalam pasal 17, yang kelak akan mengubah hubungan persahabatan ini menjadi konflik militer berskala penuh. Mari kita lihat perbedaan terjemahan ini. Dalam versi Amharic, pasal 17 menyatakan bahwa Ethiopia dapat menggunakan pemerintah Italia sebagai perantara untuk urusan diplomatik dengan kekuatan Eropa lainnya. Kata kunci di sini adalah dapat, yang menyiratkan pilihan atau bersifat opsional. Namun, dalam versi Italia, kata yang sama diterjemahkan menjadi harus menggunakan pemerintah Italia sebagai perantara. Dalam bahasa diplomasi internasional, perbedaan antara dapat dan harus adalah jurang pemisah antara kedaulatan penuh dan status protektorat atau secara sederhana tanah jajahan Italia melalui tipu daya linguistik ini. Secara sepihak menunjukkan kepada seluruh dunia Eropa bahwa Ethiopia kini berada di bawah perlindungan mereka. Mereka menyatakan Ethiopia telah menyerahkan kemerdekaannya melalui pena, bukan melalui pedang. Ketika kabar ini sampai ke telinga Kaisar Menelik II, kemarahannya meledak. Dia segera menyadari bahwa dia telah ditipu mentah-mentah. Sebuah bangsa yang kaya sejarah dan kebanggaan akan kehilangan kedaulatannya hanya karena manipulasi terjemahan. Menelik II menuntut koreksi segera. Italia menolak dengan angkuh. Mereka berasumsi bahwa seorang kaisar Afrika tidak memiliki kekuatan untuk menantang keputusan diplomatik dari kekuatan Eropa yang beradab. Pada tahun 1893, Menelik II mengambil langkah drastis yang disalahartikan oleh Italia sebagai tindakan gertakan. Dia secara resmi mencabut seluruh perjanjian Bucel. Bagi Menelik, kedaulatan Ethiopia tidak dapat dinegosiasikan. Bagi Italia, ini adalah deklarasi perang dan penghinaan yang tidak dapat diterima. 4 tahun kemudian, pada tahun 1896, Italia melancarkan invasi penuh. Yakin bahwa mereka akan menghadapi milisi suku yang tidak terorganisir, menggunakan taktik yang sukses mereka terapkan di Libya dan Somalia. Betapa salahnya mereka. Menelik II telah menggunakan jeda waktu pasca pembatalan perjanjian dengan cerdik. Dia tidak hanya berhasil menyatukan seksi etnis Ethiopia di bawah bendera nasional untuk melawan musuh utama, tetapi dia juga menggunakan dana dan koneksi diplomatiknya untuk membeli persenjataan paling modern dari Prancis dan Kekaisaran Rusia. Pada 1 Maret tahun 1896, kedua kekuatan bentrok di dataran tinggi Adwa, Italia, yang dipimpin Jenderal Oreste Baratieri, melakukan kesalahan taktis yang fatal di medan pegunungan yang asli. Pasukan Italia terpecah menjadi 3 kolom, membuat mereka rentan. Pasukan Ethiopia yang jauh lebih banyak dan dipersenjatai dengan baik menyerah. Pertempuran itu adalah pembantaian. Dalam beberapa jam, tentara Italia dipukul mundur, sekitar 6.000 hingga 7.000 tentara tewas, dan ribuan lainnya ditangkap. Jenderal Baratieri sendiri melarikan diri dari medan perang. Kemenangan di Adwa adalah kejutan seismik yang mengguncang geopolitik dunia. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah modern, sebuah kekuatan kolonial Eropa dikalahkan dan dipaksa mundur sepenuhnya oleh tentara Afrika yang terorganisir. Ethiopia berkat ketegasan Menelik II dan keberanian pasukannya, secara permanen mengamankan statusnya sebagai sasanya negara Afrika yang tidak pernah dijajah. Tak lama setelah kekalahan yang memalukan itu, Italia terpaksa menandatangani perjanjian
Dan semua ini bermula dari perbedaan arti hanya satu kata, dapat versus harus. Terima kasih telah menonton. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.